Sahabat Lantas Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Selasa 22 April 2025. Kita memasuki Oktav Paskah yang pertama. Sekaligus hari ini merupakan novena Kerahiman Ilahi. Sahabat Lantas Sabda yang terkasih, renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Melihat Tuhan dalam keheningan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, terkadang kita disibukkan oleh berbagai macam keperluan-keperluan kita sehari-hari. Entah itu bekerja, melayani, merawat diri kita, merawat orang lain, keluarga dan sebagainya. Membantu, kita disibukkan secara duniawi. Dalam kesibukan-kesibukan itu kadang-kadang kita pada titik tertentu mengalami yang namanya kejenuhan. Ketika kita mengalami kejenuhan, kita merasa semua yang kita lakukan selama ini sia-sia. Kita merasa hampa apa yang kita lakukan. Perjuangan yang luar biasa yang kita lakukan seakan-akan semuanya runtuh. Mengapa demikian? Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di situ nyata betul bahwa kekuatan fisik kita, kekuatan kemanusiaan kita itu sangat terbatas. Maka kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuasa, hanya Allah. Oleh karena itu, kalau kita merenungkan sabda-sabda Tuhan dalam Injil, setiap kali Tuhan Yesus selesai melakukan suatu karya, Ia selalu mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Di tengah-tengah kesibukannya, Tuhan Yesus masih sempat untuk berdoa, bercakap-cakap, menimba kekuatan dari Allah Bapa. Demikian juga dengan kita semua, sehebat apapun kita, ya sepandai apapun pekerjaan, karya, pelayanan yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasa runtuh semuanya. Kita akan mengalami kejenuhan. Bahkan yang lebih mendalam, kita akan mengalami keputusasaan. Oleh karena itu, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita supaya kita betul-betul menyediakan waktu hening di hadapan Tuhan. Dalam peristiwa kebangkitan, maka para murid pun merasa kebingungan. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mendengar Yesus bangkit. Karena apa? Karena mereka disibukkan dengan diri sendiri. Mereka disibukkan dengan kesedihan mereka. Mereka disibukkan dengan kekecewaan mereka, sehingga tidak melihat Tuhan yang bangkit. Oleh karena itu, maka kita mesti tadi hening, mengosongkan seluruh pikiran kita, membuka hati kita, supaya kita bisa menangkap Allah yang hadir, Allah yang bangkit di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa merasakan Allah yang hadir, maka kita juga merasakan kebangkitannya di dalam hidup kita. Tentu kebangkitannya itu dalam bentuk semangat, dalam bentuk pertobatan, berdamai, mengampuni dan sebagainya. Itulah kebangkitan yang kita alami pada masa Paskah ini. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita memperoleh kekuatan iman dan juga kita boleh bangkit bersama Kristus di masa Paskah ini. Tuhan memberkati.